Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Belajar bahasa Arab jadi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas buku Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Buku ini adalah penjelasan dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran yang kelima, al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Subjek dan objek. Dari kata kerja lampau ya. Video yang ketiga, latihan tata bahasa. Rangkuman, ini sedikit ulangan untuk pelajaran yang telah lalu sebelum kita mulai pelajaran ini. Yang pertama, definisi dulu ini ya. الفاعل هو الاسم الذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به وعلامته الرفع. Ya, al-fa'ilu dia adalah ismu ya, dia adalah kata benda yang menunjukkan pada siapa yang mengerjakan amalan daripada fi'al, pekerjaan daripada kata kerja tersebut, atau yang digambarkan atau disifati oleh kata kerja itu. Tandanya adalah ar-raf'u, ya, marfu' atau rafa', tandanya rafa' ya. Jadi al-fa'ilu ada dua macam. Yang pertama adalah pelaku, ini sudah jelas ya, pelaku. Yang kedua yang disifati oleh kata kerja. Maksudnya apa di sini? Ya, contoh yang mudah diingat adalah misalnya mata Ibrahimu, ya, mata Ibrahimu, mata telah mati, ya ini fi'il madhi. Ibrahimu, nah ini bukan pelakunya karena dia mati, ya. Jadi yang digambarkan oleh kata kerja tersebut, tetapi bukan pelaku, ya. Ibrahimu disebut al-fa'ilu juga, ya, meskipun dia bukan pelakunya, tetapi dia digambarkan oleh kata kerja tersebut, ya, mata Ibrahimu, ya. Contoh yang paling gampang di sini, ya. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, kharajat tullabu. Nah, ini biasa ya, ini kharaja, ini kata kerjanya fi'il madhi, ya, tanda fi'il madhi, dia tidak mempunyai awalan berupa harful mudhara'ah. Jadi yudu'unu atau yata'ana di sini tidak ada, maka dia adalah fi'il madhi, ya. Di sini tidak ada dhamir yang melekat di sini, ya. Jadi dhamirnya mustatir, tersembunyi. At-tullabu, ya, para mahasiswa. Perhatikan di sini, ini adalah pelakunya marfu', ya, at-tullabu. Ya, ini adalah al-fa'ilu, ya, tandanya adalah rafa' atau marfu'. Perhatikan ketika sebuah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh kata kerja dan pelakunya disebutkan di belakang kata kerja itu, di sini at-tullabu, maka kata kerja tersebut tidak boleh mengandung dhamir sebagai fa'il, ya, dhamir sebagai pelaku. Ya, di sini bukan kharaju, ya, mereka telah keluar, tetapi karena sudah disebut di sini at-tullabu, maka cukup dengan mengatakan kharaja, ya, dhamirnya mustatir. Kemudian fa'ilnya ada di belakang sini, ya, at-tullabu. Seperti itu aturannya.
Contoh yang kedua kurang lebih sama ya. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Ya. Araja'a. Ini harful istifham. Ini kata kerjanya ya. Raja'a. Ya, fi'il madhi. Dhamir pelakunya mustatir. Kemudian pelakunya disebut di belakangnya ada 3 ya. Ketika pelakunya sudah disebut di sini, maka pada kata kerja ini tidak boleh mengandung dhamir sebagai pelaku lagi ya. Ketika pelakunya sudah disebut setelah kata kerja tersebut. Zakaria ini marfu' ya. Ini dia mabni, meskipun posisinya marfu', dia tidak berakhiran u ya. Wa Hamzatu ini marfu', wa Uthmanu ini marfu' ya, ini mabni, ini marfu' ya tanpa tanwin karena dia termasuk al-mamnu'u minas sarf. Demikian juga Uthmanu tanpa tanwin karena dia termasuk al-mamnu'u minas sarf. Seperti itu ya. Jadi kita ulangi lagi. Sebuah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh kata kerja, apabila pelakunya disebutkan setelah kata kerja tersebut, maka kata kerja tersebut tidak boleh mengandung kata ganti sebagai fa'il ya. Seperti itu. Yang kedua, المفعول به هو الاسم الذي يدل على من وقع عليه فعل الفاعل وعلامته النصب. ya. Al-maf'ulu bihi ya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan objek penderita ya. Objek penderita adalah kata benda yang menunjukkan kepada siapa yang dikenai atau ditimpakan padanya pekerjaan daripada fa'il ya, dan tandanya adalah an-nasbu ya, nasab atau mansub. Seperti itu ya definisi dari al-maf'ulu bihi atau objek penderita. Ini contohnya. Man fataha babal fasli ya. Man fataha ini kata kerjanya, ini subjeknya ya, ini subjeknya dari jumlah ismiyah ya. Man adalah isim istifham ya. Jadi ini jumlah ismiyah diawali dengan mubtada. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah ya. Jadi ini kalimat tersendiri, anak kalimat dari seluruh bagian kalimat ini ya. Ini adalah jumlah fi'liyah dan yang diawali dengan sebuah kata kerja fataha ya. Setelah kata kerja ini tidak disebut pelakunya ya. Ya, pelakunya disebut di sini sebelumnya sebagai mubtada. Maka dhamirnya boleh disebutkan di sini ya. Dhamirnya dicantumkan sebagai akhiran di kata kerja ini. Tetapi fataha ya, ini dhamirnya mustatir ya, tersembunyi ya. Takdiruhu huwa ya. Pelakunya adalah huwa, di sini man ya. Jadi tidak nampak di sini. Kemudian baba inilah yang disebut al-maf'ulu bihi ya, objek penderita ya, mansub. Di sini tanwinnya hilang karena dia sekaligus fungsinya sebagai mudhaf ilaih ya. Babal fasli, pintunya kelas ya. Mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. Tanpa tanwin di sini karena ada alif lam di sini ya. Jadi objek penderitanya adalah baba mansub. Ini sebagai
al-maf'ulu bihi. Kemudian contoh yang berikutnya, waman fatahan nawafidha. Ya, waman fataha, ya ini sama ya, man ini adalah apa tadi? Mubtada. Ya, ini jumlah ismiyah, ya, kalimat yang diawali kata benda. Man sebagai subjek atau mubtada dari seluruh kalimat ini. Kemudian fatahan nawafidha ini sebagai anak kalimat, ya. Dia berupa jumlah fi'liyah, ya, kalimat yang diawali kata kerja fataha. Ya. Pelakunya di mana? Ya, dhamirnya mustatir, tersembunyi, ya, takdiruhu huwa, ya. Man di sini. Kemudian an-nawafidha di sini adalah objeknya atau al-maf'ulu bihi, ya. Mansub, ya, di sini. Yang dibuka apa? Yang dibuka adalah jendela-jendela. Kemudian di sini tanpa tanwin karena ada alif lam, ya. Ini mansub, ya. Tanda nasabnya adalah fathah. Baik, sekarang kita menginjak ke latihan yang ketiga. تأمل الأمثلة الآتية. Ya, perhatikan baik-baik atau renungkan contoh-contoh berikut ini. القرآن قرأ الطالب القرآن. Ya, perhatikan Al-Qur'anu ini marfu' sebagai objek penderita berubah menjadi mansub, ya. Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana. القرآن قرأ الطالب القرآن. Ya, yang kedua. القهوة شرب الضيف القهوة. Ya, al-qahwatu ini marfu' ya. Sebagai objek penderita dia menjadi mansub. Al-qahwata. Dari al-qahwatu menjadi al-qahwata. Syaribad dhaiful qahwata, ya. Syariba ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Dhamirnya mustatir karena pelakunya disebutkan setelah kata kerja ini. Ad-dhaifu, ya. Ini adalah al-fa'ilu marfu', ya. Pelakunya marfu'. Tamu itu, ya. Tamu itu telah minum al-qahwata. Ya, ini al-maf'ulu bihi mansub, ya. Al-qahwata. Dia tanpa tanwin karena ada alif lam. القهوة شرب الضيف القهوة. الدرس كتب المدرس الدرس. Ya, ad-darsu marfu' ya menjadi ad-darsa, ya, sebagai al-maf'ulu bihi mansub, ya. Tanda nasabnya adalah fathah di sini, ya. Tanpa tanwin karena ada alif lam. Katabal mudarrisu, ya, di sini kataba sebagai al-fi'lu atau fi'il. Di sini dhamirnya mustatir karena dhamirnya sudah disebutkan setelah kata kerja ini, ya, al-mudarrisu, ya. Ini adalah al-fa'ilu, ya, pelakunya marfu'. Kemudian ad-darsa di sini al-maf'ulu bihi atau objek penderitanya mansub, ya, tanpa tanwin karena ada alif lam. Di sini juga, ya, tanpa tanwin karena ada alif lam. الدرس كتب المدرس الدرس. Ya, berikutnya. الباب فتحت آمنة الباب. Ya, al-babu di sini marfu', ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah di sini. Ya, al-babu. Kemudian sebagai objek penderita atau al-maf'ulu bihi dia mansub, ya. Tanda nasabnya adalah fathah di sini, ya. Tanpa tanwin karena ada alif lam di sini.
Fatahat Aminatu. Perhatikan, fatahat, ya. Ini adalah fi'il madhi dengan domirnya mustatir. Ya, ta di sini bukan domir, tetapi ta di sini adalah ta'ud ta'nithi. Ya, ta tanda perempuan. Ya, jadi ini bukan domir. Domirnya mustatir karena setelah kata kerja ini ditampilkan pelakunya. Ya, Aminatu. Ya, di sini adalah al-fa'ilu. Ya, seperti itu. Pelakunya marfu'. Jadi, ketika pelakunya disebut setelah kata kerja, ya maka kata kerja tersebut tidak boleh mengandung dhamir lagi sebagai pelaku. Ya, dalam kalimat jumlah fi'liyah, ya, kalimat yang diawali oleh kata kerja. Fatahat Aminatul baba. Al-baba ini al-maf'ulu bihi atau objek penderita, dia mansub. Ya, tanda nasabnya fathah di sini. Al-babu fatahat Aminatul baba. Latihan yang keempat. عين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية. ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشكل آخر كل منهما. Silakan diidentifikasi mana yang subjek, mana yang objek di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian berilah garis, ya, garis 1 di bawah fa'il dan garis 2 di bawah maf'ul bihi, ya. Kemudian akhirannya diberi harokat, ya, di antara keduanya, yaitu fa'il dan maf'ul bihi, kedua-duanya diberi harokat di akhirannya. كسر الطفل القلم. Anak kecil tersebut telah merusak pena atau telah mematahkan pena. Kemudian kita kenalin fa'ilnya, ya. Tadi perintahnya fa'ilnya di garis 1, ya, di bawahnya. Di sini mana fa'ilnya, pelakunya? Ya, at-tiflu. Ya, at-tiflu ini pelakunya. Ya, at-tiflu. Ya, di garis 1 dan harokatnya diperhatikan di sini. Ya, dhamah sebagai al-fa'ilu, sebagai pelaku. Kemudian al-maf'ulu bihinya mana? Ya, al-qalama di sini, ya. Al-qalama ini di garis 2, ya, al-qalamanya di garis 2. Sebagai pelaku, ya, diperintahkan tadi dikasih harokat di akhirnya, ya. Mansub, harokatnya adalah fathah, ya. Al-qalama. كسر الطفل القلم. Ya, anak kecil itu telah mematahkan pena. Yang kedua. غسلت آمنة المنديل. Ya, mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya Aminatu. Ya, ini ta'nya bukan ta' sebagai dhamir, sebagai pelaku, ya. Ta' di sini ta'ud ta'nits, ya. Ta'u ta'nithi. Ta' tanda muannas, ya. Kenapa tidak dicantumkan dhamir di sini? Karena pelakunya sudah dicantumkan di belakang kata kerja ini, ya. Ghasalat Aminatu, ya. Al-fa'ilunya mana? Ya, al-fa'ilunya Aminatu, ya. Tandanya rafa' dhammah, ya, di sini, ya. Ini di garis 1 sebagai al-fa'ilu. Kemudian al-maf'ulu bihinya mana? Ya, al-mindila, ya. Mansub di sini, ya. Al-mindila, ya, tanda nasabnya adalah
fathah di sini, ya. Ini di garis 2. Seperti itu, ya. غسلت آمنة المنديل. Ya, Aminah telah mencuci sapu tangan tersebut. Yang ketiga, أكل أسامة العنب وأكلت زوجته الموز. ya, akala telah makan. Ya, di sini dhamirnya mustatir karena pelakunya disebut, ya. Al-fa'ilunya apa di sini? Al-fa'ilu yang pertama, ya. Ini ada 2 fa'il karena 2 kalimat nih. Ya, fa'il yang pertama adalah, lah ini dua-duanya sudah disebut, ya. Nggak apa-apa, ya. Wa akalat zaujatuhu, ya. Jadi Usamah telah makan anggur dan istrinya, ya, dan istrinya telah makan pisang. Seperti itu, ya. Pelakunya 2. Ya, Usamatu dan zaujatuhu, ya. Zaujatu ini marfu', ya. Usamatu marfu'. Hu di sini adalah mudhaf ilaih, ya. Ini adalah mudhaf ilaih, kepemilikan, ya. Kepemilikan dia majrur, tapi di sini mabni, ya. Zaujatuhu. Seperti itu, istrinya. Kemudian al-maf'ulu bihinya, yang mana ini? Yang pertama objeknya, ini objek penderitanya, ya. Al-ainaba, ya, mansub, ya, dan al-mauza, mansub juga, ya. Objeknya 2 juga, ya. Al-ainaba, ya, di sini mansub karena dia sebagai al-maf'ulu bihi, sebagai objek penderita. Tanda nasabnya adalah fathah di sini, ya. Ini juga fathah, al-mauza, ya, tanpa tanwin karena dua-duanya ada alif lam di sini, ya. Di sini tanpa tanwin karena ini nama dengan akhiran ta marbutah, termasuk al-mamnu'u minas sarf, ya, tidak pernah menggunakan tanwin, ya. Ya, zaujatuhu, zaujatu, ya, di sini tanpa tanwin, mudhaf, ya. Mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. أكل أسامة العنب وأكلت زوجته الموز. Yang keempat, شربت البقرة الماء. ya, syaribatil baqaratul ma'ah, ya. Syaribat, ya, di sini syaribat sukun, ya, ini hamzah wasal, ya, tidak boleh dibaca karena di tengah kalimat di sini sukun, ya. Iltiqa sakinain, ya. Ketemu 2 sukun, maka huruf yang pertama dihidupkan, ya, dengan kasrah di sini. Syaribatil, ya, syaribatil baqaratu, ya. Baqarah sapi betina, ya. Ta di sini ta'ut ta'nithi, ya. Ta tanda perempuan. Ini bukan dhamir, ya. Dhamirnya mustatir, ya. Tidak boleh dicantumkan dhamirnya di sini karena pelakunya sudah disebut setelah kata kerja ini. Al-baqaratu. Al-ma'a ini adalah objek penderitanya. Jadi al-fa'ilunya adalah al-baqaratu, ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah di sini tanpa tanwin karena ada alif lam di sini, ya. Ma'rifah. Kemudian al-maf'ulu bihinya adalah al-ma'a, ya. Mansub, ya, tanda nasabnya adalah fathah, dia tanpa tanwin karena ada alif lam. شربت البقرة الماء. Sapi betina tersebut telah minum air. شربت البقرة الماء. حفظ حمزة القرآن. Ya, Hamzah telah menghafalkan Al-Quran, ya. Pelakunya mana di sini? Ya, Hamzatu di sini, ya. Al-fa'ilunya adalah Hamzatu. Kenapa tanpa tanwin? Ya, karena nama isim alam dengan akhiran ta marbutah
dia termasuk al-mamnu'u minas sarf, ya, tidak pernah menggunakan tanwin, ya. Hafidha hamzatu. Di sini, kenapa di sini dhamirnya sebagai pelaku tidak dicantumkan? Ya, karena ini adalah jumlah fi'liyah yang pelakunya sudah disebutkan setelah kata kerja, yaitu hamzatu. Maka pelakunya tidak boleh disebut lagi di dalam kata kerjanya. Hafidha, ya, dhamirnya mustatir, tersembunyi, ya. Pelakunya adalah hamzah. Al-Qur'ana ini adalah al-maf'ulu bihinya, ya, objek penderitanya. Nasab di sini, ya, mansub, ya, tandanya adalah fathah, ya. Al-Qur'ana. حفظ حمزة القرآن. Ya, Hamzah telah menghafalkan Al-Qur'an. حفظ حمزة القرآن. Yang keenam, ضربت فاطمة بنتها. ya, Fatimah telah memukul anaknya. Ini bukan memukul untuk menyakiti, ya, hanya untuk mendidik di sini, ya. Fatimatu ini adalah al-fa'ilu, ya. Tandanya apa? Marfu' di sini. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanpa tanwin? Ya, dia karena termasuk al-mamnu'u minas sarf, ya. Nama dengan akhiran tak marbutah. Ya, dia tidak pernah menggunakan tanwin. Fatimatu, ya. Kemudian dorobat, ya, ta di sini adalah ta'ud ta'nits, ya. Ta tanda perempuan, ya. Dhamirnya mustatir karena pelakunya sudah disebutkan setelah kata kerja ini. Ya, ini jumlah fi'liyah. Bintaha, ya, ini adalah maf'ulu bihi, ya. Ini adalah al-maf'ulu bihi, binta, ya. Al-maf'ulu bihi mansub, ya. Tanda nasabnya adalah fathah di sini, binta. Kemudian ha di sini dia adalah mudhaf ilaih, ya. Anak perempuannya, kepemilikan. Mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. ضربت فاطمة بنتها. Fatimah telah memukul anak perempuannya. ضربت فاطمة بنتها. قتل الرجل الحية بالحجر. Laki-laki tersebut telah membunuh ular tersebut dengan batu. Ya, batunya juga ma'rifah, ya, batu tersebut. Ya, tersebutnya nggak usah disebutkan, tidak mengapa, ya. Laki-laki tersebut telah membunuh ular itu dengan menggunakan batu. Ya, seperti itu, ya. Kemudian al-fa'ilunya mana? Pelakunya adalah ar-rajulu, ya. Tandanya marfu' di sini, ya. Ar-rajulu, ya, dia sebagai al-fa'ilu. Marfu', ya, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian al-hayyata ini adalah al-maf'ulu bihi, ya. Objek penderitanya adalah al-hayyata. Ya, ini benar-benar menderita, ya, karena dia dibunuh pakai batu. Ya. Al-maf'ulu bihi, ya, kadang-kadang objek penderita tidak menderita, tapi ini objek penderita benar-benar menderita. Ya. Al-maf'ulu bihi mansub, ya, tanda nasabnya adalah fathah di sini, ya. Al-hayyata. Dia tanpa tanwin karena ada alif lam. Kemudian bil hajjari ini keterangannya, ya, dengan menggunakan batu. Ya, bi jar majrur, ya, tanpa tanwin karena ada alif lam. Bil hajjari. قتل الرجل الحية بالحجر. Ya, laki-laki tersebut telah membunuh ular itu
dengan menggunakan batu. قتل الرجل الحية بالحجر. Yang ke-8. سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد. Ya, ini dua lagi ya, dua kalimat di sini ya. Ini satu kalimat, jumlah fi'liyah yang pertama, kemudian wa dhahaba ilal masjidi, dan dia telah pergi ke masjid. Ini jumlah fi'liyah yang kedua, kalimat yang kedua. Untuk kalimat yang pertama, pelakunya adalah Bilalun ya. Di sini ya marfu ya, Bilalun. Bilalun sebagai al-fa'ilu, dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah di sini ya, Bilalun. Kemudian wa dhahaba ilal masjidi ya. Maf'ulu bihinya pelaku yang kedua ya, wa dhahaba. Di sini tidak disebutkan pelakunya ya. Maka pelakunya ada dalam dhamir di kata kerja ini. Ya, karena pelakunya huwa, maka dhamirnya juga mustatir. Dhamirnya tersembunyi di sini, ya tidak nampak. Ya, taqdiruhu huwa. Dhahaba, ya, dia telah pergi ilal masjidi, ya, ke masjid. Ini juga dhahaba, ini tidak ada objeknya ya. Dhahaba ini adalah kata kerja intransitif ya. Dia tidak memerlukan objek. Tidak memerlukan al-maf'ulu bihi. Jadi al-maf'ulu bihinya yang mana ini? Ya, al-adzana, ya. Cuma satu saja ya di sini ya. Al-adzana, ya. Sedangkan di kalimat yang kedua subjeknya tidak disebutkan ya, al-fa'ilunya mustatir ya. Kemudian objeknya tidak ada juga di kalimat yang kedua karena dia kata kerja intransitif ya, kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek penderita. Seperti apa contohnya? Di sini pergi, tertawa, kemudian berlari, berjalan, ya, berenang, ya, tidak memerlukan objek. سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد. Bilal telah mendengar azan dan dia telah pergi ke masjid. Perhatikan Bilalunil adzana ya. Di sini ada sukun ketemu sukun ya. Iltiqa sakinain. Sukun ketemu sukun, yang di depan harus dihidupkan ya. Bilalunil adzana ya, meskipun tidak ada tanda nun di sini ya. Kalau di Al-Qur'an ada tanda nun kecil di sini. Nun kasrah ya. Bilalunil adzana. سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد. كتب المدرس الدرس على السبورة. Ya, katabal mudarrisu ya. Guru tersebut telah menulis ya. Ad-darsa, pelajaran itu, alas saburati ya, di atas papan tulis ya. Papan tulis. Saburati ini blackboard atau whiteboard ini ya. Ya, mungkin sama ya, blackboard maupun whiteboard. Mungkin anak-anak sekarang tidak mengenal lagi blackboard ya. Papan tulis zaman dulu warnanya hitam ya, nulisnya dengan kapur seperti itu. كتب المدرس الدرس على السبورة. Katabal mudarrisu ya. Guru tersebut menulis ya. Pelakunya adalah ya, al-fa'ilu adalah al-mudarrisu di sini ya, al-mudarrisu. Objek penderitanya apa yang ditulis? Ya, ad-darsa. Ini adalah pelajarannya. Padahal objek yang menderita sebenarnya papan tulisnya ya, dicoret-coret. Nah, tapi objek penderitanya ad-darsa di sini. Al-maf'ulu bihi adalah ad-darsa ya, cirinya dia mansub ya. Tanda nasabnya adalah fathah di sini. Ya, dia tanpa tanwin karena ada alif lam sebagai tanda ma'rifah.
'ala saburati jar majrur. كتب المدرس الدرس على السبورة. Guru tersebut telah menulis pelajaran itu di atas papan tulis atau pada papan tulis. كتب المدرس الدرس على السبورة. Yang ke-10. فتح البقال الدكان في الساعة 8. Ya, pedagang itu telah membuka toko tersebut pada jam 8. Al-Baqqalu ini adalah pedagang bahan-bahan makanan ya. Pedagang apa ini? Kalau kita naik haji ya atau umrah itu kan banyak di tepi-tepi jalan yang jualan kayak kurma, roti ya, laban ya. Ini namanya al-baqqalu. Kalau di sini mungkin pedagang kelontong ya. Seperti itu, pedagang bahan-bahan makanan. Ya, pedagang kelontong bolehlah ya. Pedagang kelontong itu telah membuka tokonya atau warungnya pada jam 8 tepat ya, pada jam 8 tepat. فتح البقال الدكان في الساعة 8. Ya. Al-fa'ilunya yang mana? Pelakunya mana? Ya, al-baqqalu. Pelakunya ya, marfu. Ya, tanda rafa'nya dhamma, dia tanpa tanwin karena ada alif lam. Al-baqqalu, ya, pedagang kelontong itu. Kemudian membuka ya, objek penderitanya apa? Ad-dukkana ya, mansub ya, tanda nasabnya adalah fathah di sini. Kemudian tanpa tanwin karena ada alif lam ya. Fis sa'ati tsaminati ya. Ini adalah na'at man'ut ya. Jar majrur kemudian na'at man'ut ya. Na'at mengikuti man'utnya ya. Man'utnya ma'rifah ikut ma'rifah, mu'annas tunggal ikut mu'annas tunggal, kemudian majrur ikut majrur. فتح البقال الدكان في الساعة 8. Pedagang kelontong tersebut telah membuka warungnya atau tokonya pada jam 8 tepat. فتح البقال الدكان في الساعة 8. Latihan yang kelima. أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan kata-kata yang sesuai, kemudian dobitkanlah atau cantumkanlah syakalnya atau harokat akhirnya ya. Ini contoh saja ya. Di sini boleh diisi apa saja sebenarnya yang sesuai ya. Di sini dalam contoh ini yang pertama adalah pintu. من فتح. Ya, man fataha apa pintu? Ya, man fatahal baba. Ya, man fatahal baba. Jangan lupa ya, mansub di sini. Yang kedua, غسلت أختي. ya, ghasalat ukhti di sini apa? Ya, saudari perempuanku telah mencuci ya dapur. Apa dapur? Ya, al-matbakha. Ya, al-matbakha. Ya, jangan lupa ya, mansub ya. Ghasalat ukhtil matbakha. Saudari perempuanku telah mencuci dapur. Ya, maksudnya ngepel ya, atau membersihkan dengan air.
الرجل الحية بالعصا. Ya, ar-rajulu, ya ini marfu' ya. Laki-laki itu, al-hayyata, ini apa ini? Mansub, objek penderitanya ya. Ular tersebut ya, bil asha, dengan tongkat. Kira-kira apa ini? Membunuh ya, ini kata kerjanya. Apa membunuh? Ya, qatala. Ar-rajulu qatala al-hayyata bil asha. Seperti itu ya. Laki-laki tersebut telah membunuh seekor ular dengan tongkat. Yang keempat. يوسف القهوة. Ya, Yusufu qahwata. Ya. Yusuf ini qahwata, mansub ya, objek penderita, al-maf'ulu bihi. Yusufu ini apa ini? Ya, ini mubtada ya. Mubtada. Kemudian khabarnya berupa jumlah fi'liyah ya. Di sini apa? Kira-kira apa? Yusuf telah minum kopi. Bagaimana kalimatnya? Telah minum apa? Ya, syariba. Ya, Yusufu syaribal qahwata. Yang kelima. كتب المدرس على السبورة. Ya, guru itu telah menulis ala saburati, pada papan tulis. Apa? Telah menulis apa? Sebuah kalimat. Gimana kita mengatakan? Al-kalimata. Ya. Dia mansub tanpa tanwin karena ada alif lam ya. Katabal mudarrisul kalimata ala saburati. Guru tersebut telah menulis sebuah kata pada papan tulis. Katabal mudarrisul kalimata ala saburati. Yang keenam. Su'adul khubza. Ya, su'adul khubza. Ya, su'ad ini nama laki-laki atau perempuan. Ya, sebelum kita bisa mengisi di sini ya. Al-khubza ini objek penderita ya, mansub di sini. Al-maf'ulu bih. Mubtada ini khabarnya berupa jumlah fi'liyah ya. Apa kira-kira? Al-khubza ya, telah makan ya. Makan, tapi kita harus tahu ini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, akala. Kalau perempuan, akalat. Ya, beda ya. Su'adu ini nama perempuan. Ya, jadi su'adu, akalat. Ini mati, tanwin ketemu tanwin. Akalatil khubza. Seperti itu ya. Harus dihidupkan. Iltiqa sakinain. Ya, ketemu dua sukun ya. Harus dihidupkan. Akalatil khubza. Su'ad, dia telah makan roti. Su'adu akalatil khubza. Yang ke-7. Qara'tu. Ya, qara'tu. Saya telah membaca. Di sini yang dimaksud apa, membaca apa ini ya? Membaca majalah. Ya. Gimana kalimatnya? Qara'tul majallata. Ya. Majalahnya harus mansub ya. Al-majallata. Ya, di sini al-maf'ulu bihi. Qara'tu. Ya, ini fi'il madhi. Saya telah membaca. Kata gantinya tu di sini ya. Ta'ul mutakallimi. Ya, ta tanda yang berbicara. Ta'ul mutakallimi. Ya, karena di belakang tidak dicantumkan pelakunya. Ya, qara'tu. Ya, qara'tul majallata. Ya, al-fa'ilunya berupa dhamir ya di sini ya. Dhamir muttasil di sini. Dhamir yang tersambung dengan kata sebelumnya. Dhamir muttasil. Qara'tu. Ya, qara'tul
majallata. Saya telah membaca majalah. Seperti itu ya, al-majallata mansub ya, al-maf'ulu bihi, objek penderita mansub ya, tanpa tanwin karena ada alif lam di sini. Yang ke-8. الأذان يا حمزة. Ya, titik. Al-adhana ya Hamzatu. Ya, al-adhana ini objek penderitanya ya, mansub. Ya Hamzatu ini pelakunya ya, wahai Hamzah. Ya, Hamzah laki-laki itu perempuan. Ya, ini meskipun tak marbutoh ini nama laki-laki ya. Ya Hamzatu. Di sini mendengar. Bagaimana mengatakannya? Sami'tal adhana ya Hamzatu. Ya, di sini sami'ta. Ya. Ta ini adalah ta'ul mukhattabi, ya, ta'ul mukhattabi. Ta untuk yang diajak berbicara, ya, laki-laki ya. Di sini siapa? Hamzah, engkau, ya, sami'ta. Engkau telah mendengar, ya. Namanya apa tadi? Ta'ul mukhattabi, ya. Ta tanda yang diajak berbicara laki-laki. Sami'ta. Kalau perempuan sami'ti, seperti itu ya. Sami'tal adhana ya Hamzatu, seperti itu. Yang ke-9. التاجر الدكان. Ya, at-tajiru, pedagang itu, titik-titik, dukkana, ya, mubtada, khabar, ya. Apa ini? Membuka, ya, fataha, ya, fataha. At-tajiru, fatahad dukkana, ya, fataha, dia telah membuka, ya. Di sini tidak disebutkan lagi, setelah kata kerja tidak disebutkan lagi pelakunya. Ya, pelakunya sebagai mubtada di sini ya. At-tajiru fatahad dukkana. Ini fi'ilnya, kemudian al-fa'ilunya berubah dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ya, sebagai dhamir yang tersembunyi adalah dia. Ya, dia laki-laki. Artinya at-tajiru. Ad-dukkana ini adalah al-maf'ulu bihi, ya, objek penderitanya mansub, ya, tanpa tanwin karena ada alif lam. Pedagang itu telah membuka, dia telah membuka toko tersebut atau warung tersebut. At-tajiru fatahad dukkana. Yang ke-10. الطلاب من الفصل. Ya, at-tullabu minal fasli. Ya, at-tullabu ini boleh dibaca at-tullabu atau at-tullabu ya. Para mahasiswa minal fasli, dari kelas itu. Kharaja, ya, kharaja atau kharaju. Ini pelakunya jamak, ya. Jamak mudzakkar. Ya, kharaja. Tetap kharaja ya, karena ini adalah jumlah fi'liyah, ya. Kemudian pelakunya sudah disebut setelah kata kerja. Maka di dalam kata kerja tidak boleh mengandung dhamir lagi ya. Jadi kharaja. Kharajat tullabu minal fasli, ya. Para mahasiswa tersebut telah keluar dari ruang kelas itu. Demikian pelajaran kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Kemudian tekan juga tombol loncengnya. Apabila teman-teman menyukainya, silahkan tekan tombol like-nya. Dan silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang kira-kira membutuhkannya. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.